to your mom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Stolen Girl. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya. Let's check it out. Alkisah di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Mara yang tinggal bersama putrinya yang masih kecil bernama Amina, serta ayahnya yang sudah lanjut usia bernama Joe. Meskipun hidup dengan sederhana, mereka menjalani hari-hari dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Amina adalah pusat kehidupan Mara. Setelah perceraiannya dengan sang suami, Mara berusaha keras menjadi ibu sekaligus ayah bagi putrinya. Untungnya Joe selalu ada untuk membantu membesarkan cucunya itu. Suatu hari, sesuai jadwal hak asuh, Mara mengantar Amina untuk menghabiskan waktu bersama mantan suaminya bernama Karim. Namun saat bertemu, Mara menyadari ada sesuatu yang berbeda dari wajah Karim. Dia terlihat gelisah, tertekan, dan seolah menyimpan masalah besar. Mara sempat menanyakan keadaan Karim, tetapi pria itu hanya memberikan jawaban singkat dan berjanji akan mengembalikan Amina seperti biasa. Mara pun tidak terlalu memikirkannya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang mengubah hidupnya selamanya. Beberapa waktu kemudian, Mara mengajak Amina pergi berbelanja ke sebuah pusat perbelanjaan. Seperti anak kecil pada umumnya, Amina bermain dengan riang di area sekitar toko. Awalnya Mara masih bisa mengawasi putrinya. Namun hanya dalam hitungan detik, ketika dia menoleh kembali, Amina sudah tidak berada di tempatnya. Mara pun langsung panik. Dia berlari ke sana kemari sambil memanggil nama putrinya itu. Semakin lama dia mencari, rasa takut Mara semakin besar. Dia memeriksa setiap sudut toko, meminta bantuan petugas keamanan dan berharap bahwa ini hanyalah kesalahpahaman kecil. Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Amina benar-benar menghilang. Setelah pencarian tidak membuahkan hasil, Mara segera melaporkan hilangnya Amina kepada pihak yang berwenang, yaitu pihak polisi. Tetapi sejak awal, Mara memiliki firasat buruk. Dia yakin bahwa orang yang membawa pergi Amina adalah mantan suaminya sendiri yang bernama Karim itu. Mara percaya bahwa Karim telah membawa Amina kembali ke kampung halamannya di Timur Tengah. Namun sayangnya, dugaan itu tidak cukup bagi aparat untuk bertindak. Karena secara hukum, tidak ada aturan federal yang secara langsung melarang seorang ayah membawa anak kandungnya ke luar negeri dalam kondisi tertentu. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan ke rumah Karim, tetapi hasilnya membuat situasi semakin buruk. Rumah itu sudah kosong. Karim telah menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Satu-satunya barang yang ditemukan hanyalah pakaian yang dikenakan Amina saat terakhir kali terlihat di mal. Sang ibu pun terlihat sedih, dan sang kakek juga tidak kalah terpukul. Namun mereka berdua tidak menyerah. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan. Mara menghabiskan seluruh waktunya mencari petunjuk tentang keberadaan putrinya. Dia mendatangi berbagai kantor pemerintahan, lembaga bantuan, bahkan mencari informasi sendiri. Namun semua usaha itu benar-benar sia-sia atau nihil. Lalu 2 tahun pun berlalu. Selama 2 tahun itu Mara tidak pernah berhenti berharap. Dia bahkan pergi ke Washington untuk mencari dukungan dari pemerintah. Dia berbicara di depan publik. Dia meminta bantuan siapa saja yang bersedia mendengarkannya. Dia berusaha membuat kasus putrinya diketahui oleh banyak orang. Tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada petunjuk, tidak ada keberadaan Amina. Hingga suatu hari, ketika Mara sedang sendirian, seorang pria misterius menghampirinya. Pria itu bernama Robinson Mead.
Mit mengatakan bahwa selama beberapa hari terakhir, dia memperhatikan perjuangan Mara. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang bekerja dalam operasi pemulangan anak-anak yang diculik atau dibawa kabur oleh salah satu orang tua mereka. Mara sempat mengira Mit adalah seorang penipu. Dia bahkan langsung berkata bahwa dirinya tidak memiliki uang untuk membayar jasa apapun. Namun jawaban Mit justru membuat Mara terdiam. Mit mengatakan kalau dia tidak meminta bayaran sepeser pun. Keesokan harinya, Mara memutuskan menemui Mit. Di sana dia diperkenalkan kepada rekan Mit bernama Carl. Mereka menjelaskan bahwa pekerjaan mereka sangat tidak biasa. Mereka bertugas membawa pulang anak-anak yang diculik oleh salah satu orang tua mereka, terutama dalam kasus internasional yang rumit. Namun ada satu syarat. Jika Mara ingin mereka membantu menemukan Amina, maka Mara harus bekerja bersama mereka terlebih dahulu. Mara pun tidak punya pilihan lain. Dia menerima tawaran tersebut. Sebelum memulai misi pertamanya, Mit memberikan sejumlah uang kepada Mara. Mara bingung mengapa mereka begitu membutuhkan dirinya. Mit menjelaskan bahwa mereka membutuhkan seorang wanita dalam tim. Karena dalam banyak situasi, kehadiran seorang ibu bisa membuat operasi berjalan lebih mudah. Misi pertama Mara adalah membantu seorang wanita yang mengalami nasib yang sama dengannya. Anaknya dibawa kabur oleh mantan suaminya ke Meksiko. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, Mit, Cole, dan Mara segera berangkat ke sana. Setelah melakukan pengintaian, mereka akhirnya menemukan targetnya. Namun cara kerja mereka ternyata jauh dari apa yang dibayangkan oleh Mara. Cole mulai mendekati anak tersebut secara perlahan. Begitu situasi memungkinkan, mereka langsung melakukan operasi pengambilan paksa. Mara pun terkejut. Cara kerja mereka hampir terlihat seperti penculikan. Tetapi bagi Mit dan Cole, inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Dengan perasaan campur aduk, Mara akhirnya ikut membawa anak itu pergi. Sementara Mit dan Cole menciptakan kekacauan untuk mengalihkan perhatian. Hey! Setelah kembali, mereka menyerahkan anak tersebut kepada ibunya yang sah. Sang ibu langsung menangis haru karena akhirnya dia bisa memeluk anaknya kembali. Malam harinya, Mara masih belum bisa melupakan apa yang baru saja dia lakukan. Dia merasa metode Mit dan Cole terlalu ekstrim. Tetapi Mit mengatakan satu hal yang membuat Mara langsung terdiam. Tidak ada orang yang akan menyelamatkan anak-anak ini selain kami. Mit juga mengatakan bahwa dirinya telah mencoba mencari jejak Karim. Namun Karim sangat ahli dalam menghilangkan identitas dan keberadaannya. Selain itu, Mit juga menceritakan masa lalunya. Sebelum melakukan pekerjaan ini, dia ternyata adalah seorang tentara. Pengalaman itulah yang membuatnya mampu menjalankan operasi-operasi berbahaya seperti sekarang. Seiring berjalannya waktu, Mara mulai terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Dia ikut menjalankan berbagai operasi di berbagai negara, dan perlahan dia berubah dari seorang ibu biasa menjadi seseorang yang mampu melakukan hal-hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun, Mara belum mengetahui bahwa pencarian terhadap Amina akan membawanya pada sebuah rahasia besar. Rahasia yang melibatkan pemerintah, organisasi berbahaya, dan pengkhianatan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Setelah menjalani berbagai operasi bersama Mit dan Cole, Mara mulai berubah. Wanita yang dulu hanya seorang ibu rumah tangga kini mampu menjalankan misi berbahaya di berbagai negara. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada satu tujuan yang tidak pernah berubah dalam hati Mara. Dia masih mencari putrinya Amina. Suatu hari, mereka menerima misi baru di Albania. Sama seperti sebelumnya, mereka harus mengambil kembali seorang anak yang dibawa kabur oleh salah satu orang tuanya. Tetapi kali ini, operasi berjalan sangatlah berbeda. Mereka harus bertindak cepat dan terang-terangan. Begitu target ditemukan, Mit, Cole, dan Mara langsung melakukan aksi pengambilan. Namun situasi segera berubah menjadi kacau.
Fucking touch me! Beruntung, mereka berhasil melarikan diri. Tetapi misi kali ini dianggap gatot atau gagal total. Setelah berhasil keluar dari lokasi, suasana di antara mereka sangat tegang. Barulah diketahui bahwa klien yang menyewa jasa mereka ternyata memiliki hubungan dengan Badan Intelijen Amerika. Hal ini membuat posisi mereka menjadi sangat berbahaya. Mereka tidak hanya diburu oleh pihak lokal, tetapi juga berada dalam pengawasan lembaga intelijen. Di tengah situasi yang semakin rumit itu, Mead dan Mara menghabiskan malam dengan minum bersama. Untuk pertama kalinya, Mara menceritakan masa lalunya dengan lebih terbuka. Dia mengingat kembali pertemuannya dengan Karim. Dulu, saat Mara sedang dirawat di rumah sakit, Karim adalah dokter yang merawatnya. Dari sanalah hubungan mereka dimulai. Mereka jatuh cinta, menikah, dan akhirnya memiliki seorang putri kecil Aminah. Namun, takdir membawa mereka ke jalan yang berbeda. Sementara itu, di tempat lain, Mead diam-diam bertemu dengan seorang agen intelijen bernama Lewis. Pertemuan tersebut mengungkap fakta mengejutkan. Lewis meminta Mead untuk menghentikan pencarian Mara terhadap Karim. Ketika Mead bertanya alasannya, Lewis hanya menjawab bahwa Karim adalah orang yang sangat berbahaya. Namun Mead tidak menerima jawaban itu begitu saja. Dia merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Di sisi lain, Mara tidak pernah berhenti mencari informasi sendiri. Dengan nekat, dia mulai menghubungi berbagai rumah sakit di Timur Tengah. Dan tanpa diduga, usahanya membuahkan hasil. Dia menemukan informasi bahwa Karim bekerja di sebuah rumah sakit di Beirut, Lebanon. Mendengar kabar itu, Mara merasa harapannya hidup kembali. Akhirnya, setelah bertahun-tahun dia memiliki petunjuk nyata tentang keberadaan putrinya. Mara pun memohon kepada Mead agar menerima pekerjaan di Lebanon. Bagi Mead, keputusan itu terlalu berisiko. Tetapi bagi Mara ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan pernah datang dua kali. Setelah melalui perdebatan panjang, Mead pun akhirnya setuju. Sebelum berangkat, Mara kembali ke rumah untuk menemui ayahnya. Namun kondisi ayahnya kini semakin memburuk karena penyakit yang dideritanya. Dengan suara yang lemah, Joe menyampaikan pesan terakhirnya kepada Mara. Jika suatu hari nanti Mara berhasil menemukan Aminah, sampaikan bahwa kakeknya sangat menyayanginya. Kata-kata itu menghancurkan hati Mara, karena dalam hatinya dia tahu bahwa waktu Joe mungkin tidak akan lama lagi. Tak lama kemudian, Mara, Mead, dan Cole akhirnya tiba di Lebanon. You're so tall. Di sana mereka tinggal sementara di rumah seorang wanita bernama Dacia. Dacia mendengarkan seluruh kisah Mara tentang Aminah dan Karim. Dia pun bersedia membantu semampunya. Keesokan harinya, Dacia membawa Mara ke rumah sakit tempat Karim diduga bekerja. Namun harapan Mara kembali pupus. Karim ternyata hanya bekerja paruh waktu di sana dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya saat ini. Meski kecewa, Mara belum siap menyerah. Malam itu mereka harus menjalankan operasi baru. Berbeda dari biasanya, kali ini Mara harus melakukan misi sendirian. Dengan menggunakan identitas palsu, dia menyusup ke sebuah pesta mewah. Targetnya adalah seorang anak perempuan yang harus dia bawa keluar. Dengan sangat hati-hati, Mara berhasil mendekati sang anak. Perlahan, dia mulai membawanya keluar dari lokasi pesta itu. Namun, nasib buruk kembali menghampirinya. Ibu dari anak tersebut memergoki tindakan Mara. Situasi langsung berubah menjadi kacau. I'm not gonna hurt her. Yet you're taking her away from me? Get her? Setelah operasi selesai,
Mereka menyerahkan anak itu kepada orang tua yang menyewa jasa mereka. Tetapi kejadian malam itu membawa konsekuensi besar. Mereka kini menjadi buronan di Lebanon. Keluar dari negara tersebut akan menjadi hampir mustahil. Di tengah kekacauan itu, Dacia datang membawa kabar yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Mara. Dacia berhasil menemukan petunjuk tentang Aminah. Mendengar hal itu, Mara hampir tidak bisa menahan air matanya. Selama bertahun-tahun mencari, akhirnya dia berada sangat dekat dengan putrinya. Namun Cole berusaha melarang Mara. Menurutnya, mereka harus keluar dari Lebanon terlebih dahulu. Namun Mara sudah tidak peduli lagi. Baginya tidak ada risiko yang terlalu besar jika itu demi anaknya. Mereka kemudian pergi menemui mantan guru sekolah dasar Aminah. Awalnya, wanita itu terlihat sangat ketakutan. Dia menolak memberikan informasi apapun. Tetapi setelah Mara memohon dengan penuh harapan, akhirnya sang guru pun luluh. Dia memberikan sebuah alamat yang mungkin akan mempertemukan Mara dengan putrinya setelah bertahun-tahun berpisah. Ketika mereka tiba di lokasi tersebut, Mara langsung membeku menjadi es. Di hadapannya berdiri seorang gadis remaja yang telah tumbuh besar. Gadis itu adalah Aminah. Untuk sesaat, dunia Mara seolah berhenti berputar. Putri kecil yang selama ini dia cari akhirnya berada di depan matanya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena di sana juga ada Karim Benzema. Tanpa membuang waktu, Mara dan Cole mulai mengikuti mereka. Dan tanpa mereka sadari, keputusan itu akan mengubah segalanya. Mereka berharap bisa menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Aminah tanpa menimbulkan masalah. Perjalanan membawa mereka ke sebuah pasar yang cukup ramai. Ketika melihat Aminah mulai berjalan agak jauh dari Karim, Mara merasa inilah kesempatan yang selama ini dia tunggu. Cole langsung mencoba menghentikannya. Dia tahu tindakan seperti itu sangat berbahaya. Apalagi mereka sedang berada di negara asing dan dalam pengawasan banyak pihak. Namun Mara sudah tidak bisa berpikir jernih. Baginya, tidak ada lagi yang lebih penting selain membawa pulang putrinya itu. Hey Mara, come on! Come on. Carl! I don't know! Nina! Carl! Come on, damn it, come on! Tetapi akhirnya Mara dan Cole berhasil membawa Aminah pergi dari tempat tersebut. Namun sayangnya tidak ada kebahagiaan di wajah Mara. Karena untuk pertama kalinya dia menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Putrinya telah melupakan dirinya sepenuhnya. Di sana, Dacia membantu menerjemahkan percakapan antara Mara dan Aminah. Dengan penuh harapan, Mara akhirnya mengatakan kalimat yang selama ini ingin dia ucapkan. Mara ingin mengucapkan bahwa dia adalah ibu dari Aminah. Namun jawaban Aminah langsung menghancurkan hati Mara. Dengan tatapan dingin, Aminah berkata bahwa dirinya sudah tidak memiliki ibu. Menurut Aminah, ibunya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kalimat itu membuat Mara seolah kehilangan nafas. Selama bertahun-tahun, Karim ternyata telah membuat Aminah percaya bahwa ibunya sudah tidak ada lagi. Meski begitu, Mara tidak menyerah. Dia mulai menunjukkan berbagai bukti, foto-foto lama, dan kenangan-kenangan masa kecil. Tentu Mara juga menceritakan tentang kakeknya yang bernama Joe. Tentang bagaimana Joe selalu menyayangi Aminah dan tidak pernah berhenti menunggu kepulangannya. Perlahan-lahan, wajah Aminah mulai berubah. Untuk pertama kalinya, dia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa wanita di depannya itu benar-benar adalah ibunya. Tidak lama kemudian, Mit tiba di rumah Dacia. Wajahnya terlihat sangat serius. Dia akhirnya menceritakan seluruh kebenaran kepada Mara. Mit memperingatkan Mara bahwa situasi ini sudah jauh lebih berbahaya daripada sekedar perebutan hak asuh anak. Jika Mara tetap memaksa membawa Aminah pergi, nyawa mereka semua bisa terancam. Namun setelah berjuang selama bertahun-tahun, Mara tidak lagi takut. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu membawa pulang putrinya. Melihat tekad Mara yang tidak tergoyahkan, Mit dan Cole akhirnya memutuskan untuk membantu sampai akhir. Mereka segera menyusun rencana untuk keluar dari Lebanon secepat mungkin. Namun, ketika mereka tiba di perbatasan, situasi ternyata sudah sangatlah buruk. Seluruh penjagaan diperketat, banyak kendaraan diperiksa satu persatu. Bahkan warga Amerika mendapat pemeriksaan khusus. Mit langsung menyadari bahwa mereka sudah diburu. Untuk mengurangi risiko, Mara dan Aminah memutuskan melanjutkan perjalanan menggunakan bus umum. Sementara itu,
Mead dan Cole bertugas mengalihkan perhatian. Ketika para petugas mulai mencurigai keberadaan Mara, Cole langsung mengambil tindakan nekat. Dia menciptakan keributan besar agar perhatian semua orang teralihkan. Berkat pengorbanannya, Mara dan Aminah berhasil melarikan diri. Namun di dalam bus, Mara kembali menerima kenyataan yang sangat menyakitkan. Aminah menatapnya dengan penuh kemarahan. Lalu dia mengatakan sesuatu yang menghancurkan hati Mara. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah meminta Mara untuk mencarinya, dan dia tetap ingin bersama ayahnya. Mendengar kata-kata itu, Mara tidak mampu berkata apa-apa lagi. Selama bertahun-tahun, dia mempertaruhkan hidupnya demi putrinya itu. Tetapi sekarang, putrinya sendiri justru memilih orang yang telah membawanya pergi. Dan Mara harus menghadapi kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Kata-kata Aminah terus terngiang di kepalanya. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk hati seorang ibu. Selama bertahun-tahun, Mara telah mengorbankan segalanya. Bahkan, dia rela mempertaruhkan nyawanya demi menemukan putrinya itu. Namun kini setelah semua perjuangan itu, Aminah justru memilih untuk tetap bersama Karim. Mara berusaha menahan air matanya. Dia sadar bahwa Aminah bukan lagi anak kecil yang hilang bertahun-tahun lalu. Aminah telah tumbuh dengan kehidupan, keyakinan, dan keluarga yang berbeda. Baginya, Karim bukanlah penculik. Karim adalah ayah yang selama ini membesarkannya. Sementara Mara hanyalah seorang wanita asing yang tiba-tiba datang dan mengaku sebagai ibu kandungnya. Setelah turun dari bus, Mara dan Aminah berjalan menuju sebuah telepon umum. Orang itu adalah Karim Benzema. Saat melihat mantan suaminya berdiri di depannya setelah bertahun-tahun, seluruh emosi Mara langsung meledak. Tanpa berpikir panjang, Mara mengeluarkan pistol dan mengarahkannya kepada Karim. Tetapi Karim tidak melawan. Sebaliknya, dia justru meminta maaf kepada Mara. Dengan suara penuh penyesalan, Karim akhirnya menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikannya. Dia mengaku bahwa dirinya memang telah membawa Aminah pergi, tetapi bukan karena dia ingin menyakiti Mara. Menurut Karim, saat itu dirinya terlibat dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika dia tetap tinggal di Amerika, maka nyawa Mara dan Aminah akan berada dalam ancaman besar. Karim percaya bahwa satu-satunya cara untuk melindungi mereka adalah dengan membawa Aminah pergi bersamanya. Karim kemudian mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Dia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun dirinya dan Aminah berada di bawah perlindungan organisasi intelijen Amerika. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat menemukan mereka. Bahkan jika Mara berhasil membawa Aminah kembali ke Amerika sekalipun, keselamatan Aminah justru akan semakin terancam. Mendengar semua itu, Mara perlahan mulai kehilangan harapan. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa perjuangannya selama ini bukan hanya melawan Karim. Dia telah melawan sistem yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Aminah sendiri telah memilih untuk tetap bersama ayahnya. Mara menoleh ke arah Aminah. Dia berharap putrinya akan berubah pikiran. Dia berharap Aminah akan memeluknya dan ikut pulang bersamanya. Pada akhirnya, Mara membuat keputusan tersulit dalam hidupnya. Dengan hati yang hancur, dia memutuskan untuk membiarkan Aminah tetap bersama Karim. Sebelum berpisah, Mara menatap Aminah untuk terakhir kalinya. Dengan suara bergetar, dia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berhenti mencintai putrinya itu. Setelah perpisahan itu, Mara kembali menjalani hidupnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Mara dan Aminah perlahan mulai membaik. Aminah yang telah beranjak dewasa mulai rutin mengunjungi Amerika untuk menemui ibunya. Meskipun mereka tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang, setidaknya mereka masih memiliki kesempatan untuk membangun kembali hubungan mereka. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk reka film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.